Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Pak Fahri Hidayah serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kekayaan dan nikmat segalanya. Dan jangan lupa pula kita salawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada zaman jahiliyah, membawa kepada zaman sekarang ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Saya akan menjelaskan isi jurnal kelompok saya. Saya di sini jurnal berjudul Nyai Ahmad Dahlan, perannya dalam pendidikan perempuan di Indonesia. Langsung saja masuk kepada pemateri. Pendidikan perempuan di Indonesia. Pada masa kolonial, pendidikan perempuan sangat banyak dibatasi. Perempuan hanya dianggap cocok berada di dapur, sumur, dan kasur. Namun di tengah keterbatasan itu muncullah sosok luar biasa, yaitu beliau Nyai Ahmad Dahlan atau juga disebut Siti Walidah. Beliau bukan hanya istri dari pendiri Muhammadiyah, tetapi juga pelopor pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Melalui perjuangannya, beliau membuktikan bahwa perempuan punya hak dan kemampuan untuk belajar, berorganisasi, bahkan berdakwah. Mari kita bahas lebih lanjut atau lebih dalam, sedalam-dalamnya. Yang pertama, latar belakang kehidupan Nyai Ahmad Dahlan. Nyai Ahmad Dahlan itu nama aslinya yaitu Siti Walidah. Beliau lahir di Yogyakarta tahun 1872. Beliau tumbuh dalam keluarga ulama, sehingga sejak kecil beliau sudah terbiasa dengan nilai-nilai agama atau juga keagamaan. Meskipun beliau tidak sekolah formal, beliau belajar langsung dari ayahnya. Ayahnya itu adalah seorang penghulu keraton dan memiliki kemampuan membaca Al-Quran serta bahasa Arab. Pada usia 17 tahun, beliau menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Bersama sang suami, beliau aktif dalam pergerakan dakwah dan sosial Muhammadiyah. Dari sinilah perjuangan besar dimulai. Yang kedua, pemikiran dan gagasan pendidikan Nyai Ahmad Dahlan. Salah satu gagasan besarnya adalah konsep catur pusat pendidikan yang mencakup 4 unsur penting. Yang pertama itu pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah, yang kedua pendidikan sekolah, yang ketiga pendidikan di masyarakat, dan yang keempat pendidikan di tempat ibadah. Baginya pendidikan tidak hanya memiliki sekolah, tapi harus menyatu dalam seluruh aspek kehidupan.
Beliau sangat menekankan bahwa perempuan adalah pendidik utama di keluarga, terutama bagi anak-anaknya. Maka dari itu perempuan wajib mendapatkan pendidikan yang baik. Nyai Ahmad Dahlan juga menolak peribahasa dalam bahasa Jawa, yaitu yang merendahkan perempuan seperti perempuan hanya ikut surga atau neraka suami. Bagi beliau, perempuan punya tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan harus cerdas serta mandiri. Terus yang ketiga, langkah nyata perjuangannya. Tahun 1914, beliau mendirikan kelompok pengajian Sopo Tresno yang bernama Sopo Tresno, yang menjadi cikal bakal organisasi Aisyah. Pada tahun 1917, Aisyah resmi berdiri sebagai organisasi perempuan Islam di Indonesia. Melalui kelompok Aisyah, Nyai Ahmad Dahlan membimbing perempuan untuk tidak hanya belajar agama tetapi juga keterampilan hidup, membaca, menulis, bahkan berdakwah. Ia mendorong agar perempuan tidak hanya jadi ibu rumah tangga tetapi juga aktif di masyarakat. Contohnya, beliau mendirikan asrama bagi anak perempuan, menyelenggarakan Terus selanjutnya pendidikan kewanitaan, khusus keterampilan, pengajian rutin, bahkan program pemberantasan buta huruf, baik huruf Arab maupun huruf Latin. Lebih dari itu, beliau juga mendirikan rumah penampung untuk anak-anak yatim dan keluarga miskin. Semua itu menjadi bukti nyata kepedulian terhadap pendidikan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya yang keempat, keteladanan dalam nilai akhlak. Dalam mendidik, Nyai Ahmad Dahlan menekankan kedisiplinan, kejujuran, kemandirian, dan akhlak mulia. Beliau mengajarkan siswinya untuk membangun bagi sholat berjamaah dan bertanggung jawab atas waktu dan tugas mereka. Pendidikan bukan hanya soal ilmu tapi juga tentang karakter. Dalam ceramah dan teladanan hidupnya, beliau sering menyampaikan pentingnya hidup sederhana, hemat, titik kikir, dan berani. Bagi beliau, perempuan yang berakhlak mulia adalah aset besar dalam membangun peradaban. Yang kelima, pengaruh dan warisan perjuangan setelah wafat Kiai Ahmad Dahlan. Semangat perjuangan Siti Walidah tidak meredup, justru sebaliknya semakin membara. Beliau memimpin Aisyah hingga menjadi organisasi perempuan yang kuat dan maju. Konsep pendidikannya terus dijalankan hingga kini, baik di sekolah Muhammadiyah maupun melalui berbagai program Aisyah, bahkan majalah Suara Aisyah yang ia gagas tahun 1926 masih terbit sampai sekarang sebagai media komunikasi dan edukasi kaum perempuan. Sebagaimana beliau adalah pendiri Aisyah yang sangat penting dalam tokoh tersebut. Perjuangan Nyai Ahmad Dahlan membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi pergerakan perubahan pemimpin dan pendidikan sejati. Ia membuka bagi perempuan Indonesia untuk bangkit, belajar, dan berperan aktif dalam masyarakat tanpa hilang nilai-nilai keislaman. Pemikiran sangat relevan di era sekarang di mana perempuan masih menghadapi tantangan ketimpangan, kekerasan, dan diskriminasi. Melalui inspirasi beliau, kita diajak untuk terus memperjuangkan pendidikan yang adil, inklusif, dan bermartabat bagi semua tanpa memandang jenis kelamin. Sekian dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan atau salah kata, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.